Saudara-saudara kasih, kita bersama-sama telah memasuki bulan Kitab Suci Nasional, di mana pada tahun 2021 ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dalam konteks pengalaman kita bersama dalam masa pandemi ini, dengan tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Kita melalui gerakan bulan Kitab Suci Nasional diajak untuk semakin mencintai kitab suci, semakin mengenal, semakin menjadi pendengar, sekaligus juga menjadi pelaku firman. Tema bulan kitab suci nasional tahun ini dibagi di dalam 4 tema, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, yang kehilangan, yang menderita, dan yang bertobat. Tema ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa Yesus senantiasa menjadi teman seperjalanan kita, teman perjalanan kita, yang senantiasa menyertai, menuntun kita semua, mendampingi kita semua di dalam segala situasi yang kita alami. Tema yang ingin kita renungkan bersama adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Nah, masa pandemi ini mengajak kita semua untuk kembali sejenak, mengambil waktu hening untuk merenungkan sabda Tuhan, untuk melihat seluruh perjalanan hidup kita. Dan barangkali kita sendiri mengalami banyak situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, situasi di mana kita malah banyak rencana-rencana kita menjadi buyar. Segala hal yang telah kita rancangkan menjadi buyar. Demikian juga mengalami berbagai macam badai kehidupan, entah itu juga secara ekonomi, dalam keluarga, juga di dalam usaha dan berbagai macam aspek kehidupan kita yang lain. Dan tidak jarang kita menjadi orang-orang yang kehilangan harapan, yang menjadi takut, yang menjadi cemas, membuat kita menjadi tenggelam dan kehilangan arah. Bacaan di dalam tema permenungan yang pertama diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 23. Kisah bagaimana Yesus menenangkan badai ketika para rasul sedang di tengah lautan atau di tengah danau persisnya, dan mereka mengalami badai yang menerpa kehidupan mereka, yang membuat mereka panik, mereka ketakutan, mereka juga lelah, mereka menjadi tenggelam, hampir tenggelam. Situasi yang sama barangkali juga boleh kita lihat dalam pengalaman hidup kita, dalam konteks situasi kita masing-masing saat ini. Bisa jadi kita mengalami pengalaman seperti yang dialami para murid ketika badai menerpa perahu mereka, ketika air juga mulai masuk dalam perahu mereka, dan mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi situasi, ternyata tidak bisa mereka atasi. Dan pada saat mereka sedang hampir kehilangan harapan, itulah Yesus datang menyapa mereka, tetapi mereka tidak segera mengenali itulah Yesus yang menemani mereka, yang menyapa mereka. Bahkan mereka dalam kepanikan, dalam kekalutan itu lalu menyangka itu hantu, karena situasi memang tidak terlalu jelas. Dan mereka menyangka Yesus yang menghampiri mereka sebagai hantu. Tetapi Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Kata-kata inilah yang menggerakkan para murid, terutama Petrus, mengatakan, "Kalau Engkau Tuhan, biarlah aku berjalan menuju Engkau." Dan Petrus datanglah kemari. Dan memang Petrus juga berjalan, tetapi ketika ia mulai
menjadi kehilangan keyakinan iman, maka ia menjadi mulai akan tenggelam, dan ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang tangan Petrus dan bertanya, ia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus meneguhkan para murid, karena di dalam situasi yang seperti itu, sikap iman itulah yang penting. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai, dan itu sangat kuat di dalam Injil Matius, yang kalau kita melihat bingkai besarnya adalah Immanuel, yang kita temukan di dalam bab pertama, bahwa seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus Immanuel, Allah beserta kita, memenuhi nubuat para nabi. Dan pada ujung dari Injil Matius bab 28, Yesus menjamin dan menegaskan kepada para rasul, "Dan ketahuilah, aku menyertai kalian senantiasa sampai akhir zaman." Kalau di awal itu adalah sebuah nubuat yang digenapi dalam Yesus, dan di dalam akhir Injil, Yesus menegaskan dan memberikan jaminan dan janji bahwa ia selalu menyertai para muridnya. Dan yang pertanyaan adalah bahwa dalam situasi yang tidak mudah sekarang ini, seringkali kita lalu bertanya, di mana Tuhan? Atau mengapa Tuhan seolah terasa jauh dan tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan kita semua? Perasaan itulah yang barangkali juga dialami oleh banyak orang. Mengapa Tuhan tidak hadir? Dan justru Injil, terutama Matius, menjawab bahwa Tuhan Allah hadir di dalam Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita. Dan Yesus hadir tentu saja pada zaman sekarang ini, justru dalam Injil Matius menjadi jelas bahwa ia hadir di dalam orang-orang yang percaya kepadanya. Ia hadir di dalam gereja, di dalam persekutuan umat beriman. Dalam komunitas Kristiani itulah diharapkan hadir Yesus yang meneguhkan iman dan harapan dari para muridnya. Situasi sekarang ini justru kita lihat bagaimana banyak orang tergerak hatinya untuk melakukan banyak hal, menolong, mengulurkan tangan, gerakan solidaritas dalam berbagai macam cara, berbagai macam bentuk, dan itulah tanda nyata kehadiran Kristus Sang Immanuel melalui tangan-tangan yang terulur dari para murid Yesus, entah dengan berbagai macam cara, memberi makanan, memberikan bantuan, memberikan masker, memberikan oksigen, memberikan tempat untuk isolasi, ataupun juga tempat untuk vaksinasi. Berbagai macam gerakan itulah yang menunjukkan bahwa Yesus tetap hadir, tapi kali ini di dalam murid-muridnya, di dalam komunitas Kristiani. Harapannya adalah justru ketika situasi seperti ini, setiap murid Yesus dipanggil untuk ikut serta bersama Yesus, menyapa, mengulurkan tangan bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang kehilangan harapan. Kalau Yesus di dalam Injil mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Semoga setiap murid Yesus juga boleh mengulurkan tangan dan mengatakan, "Ini ada kami, jangan takut. Kami peduli. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu, saling menolong satu sama lain." Situasi negeri kita dan juga dunia ini yang sedang dirundung banyak masalah karena pandemi ini,
justru menjadi undangan bagi kita semua sebagai murid Yesus, sebagaimana di dalam Injil dikatakan ia menjadikan segala-galanya menjadi baik. Dan inilah panggilan bagi kita semua untuk ikut serta bersama Yesus, bukan hanya memohon agar kita mendapatkan yang baik, tetapi bersama dengan Yesus dan satu sama lain, kita membangun menjadi situasi lebih baik, menjadikan menjadi lebih baik. Itulah saatnya kita saling berbagi, saling gotong royong, bersatu padu. Maka dalam situasi yang seperti sekarang ini, sebagaimana Yesus mengatakan, jangan takut. Maka ini undangan kita semua untuk jangan menyerah dan jangan terserah, tidak peduli. Jangan pula menjadi lelah, atau jangan pula hanya bisa marah-marah. Mari kita berserah. Mari kita menyerahkan, percaya kepada Tuhan, baik nanti hadir menyertai kita semua, tidak meninggalkan kita sendirian. Berserah juga berarti hidup kita semakin bersih. Bersih tangannya, bersih hatinya, bersih budinya, bersih niatnya. Semakin sehat, sehat jiwa raganya, sehat mentalnya, sehat spiritualnya, tetap memiliki akal sehat, dan juga sebagai katakan kalau sehat jiwa dan semangatnya, sebagai dikatakan hati yang gembira, obat yang manjur. Bersih, sehat, dan ramah. Kita menjadi orang-orang yang ramah, yang peduli satu sama lain kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Kita juga semakin ramah terhadap anak-anak. Kita juga semakin ramah terhadap lingkungan. Karena pandemi ini juga undangan agar kita sungguh semakin peduli merawat bumi, rumah kita bersama. Semoga dengan semangat solidaritas, semangat kepedulian, semangat gotong royong ini, kita boleh memberi harapan, menjadi tanda pengharapan bagi mereka yang kehilangan harapan. Kita sebagai murid-murid Yesus diundang menjadi pembawa harapan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Mari kita bergandeng tangan satu sama lain. Mari bersama Yesus kita menjadikan segala-galanya baik, dan dengan itu selalu ada harapan. Tuhan memberkati.